Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Partowijaya. Saya dari kelas TI 7A Pagi. Ingin menjelaskan tentang work breakdown struktur atau biasa disingkat dengan WBS. Di sini penggunaan standar WBS, work breakdown struktur, pada proyek bangunan gedung. Di sini berikut penjelasan dari WBS tentang proyek konstruksi. Merupakan hierarki penurunan lingkup pekerjaan hingga menjadi level terkecil yang disebut dengan paket pekerjaan, sehingga memudahkan kita dalam proses pengelolaan dan pengendalian proyek. Jadi sangat membantu ya WBS ini ya dalam konstruksi pembangunan gedung. Di sini proyek bangunan gedung merupakan proyek infrastruktur yang cukup banyak jumlahnya saat ini. Jadi sudah banyak nih menggunakan WBS dalam pembangunan gedung, kayak pembangunan gedung hotel, apartemen, sekolah, bangunan pemerintah, bahkan gedung-gedung lainnya yang diperuntukkan. Dan tingkat keberhasilan kinerja biaya dan waktu proyek konstruksi ditandai dengan sesuainya perencanaan anggaran biaya dan jadwal dengan pelaksanaan pekerjaan. Kenyataannya masih banyak terjadi pembengkakan biaya dan pemunduran waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi masih banyak nih ya yang biayanya masih bengkak atau hasil pekerjaannya nggak sesuai dengan jadwal atau tanggal yang ditentukan. Nah, di sini ada gambar nih. Gambar ini gambar triple constraint manajemen proyek sumber. Jadi ada scope, cost, quality, atau dan time. Triple constraint di dalam proyek saling berkaitan satu sama lainnya dan dapat bergerak secara dinamis. Sebagai contoh, jika suatu proyek berjalan dengan lingkup yang tetap, maka biaya proyek akan mengikuti jadwal pekerjaan. Oke, berikut penjelasannya lagi ya. Di sini ada penjelasan yang sangat banyak mungkin yang saya nggak bisa jelasin ya. Mungkin bisa dilihat sendiri dan bisa dipahami sendiri tentang PM Book edisi ke-6 2018 yang disebut WBS. Oke. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi DKK 2017, standar WBS yang dikembangkan adalah untuk proyek bangunan apartemen dengan pembagian level lingkup. Jadi ada 5 level nih untuk pembangunan apartemennya. Yang pertama, level pertama nama proyek, yang kedua rumpun pekerjaan, yang ketiga zona pekerjaan, yang keempat jenis pekerjaan, dan yang kelima paket pekerjaan. Di sini ada gambar standar WBS untuk proyek pembangunan apartemen. Mungkin kurang jelas ya. Lebih jelasnya mungkin bisa searching di Google, searching cari, ketik, ini standar WBS untuk proyek pembangunan apartemen. Di situ banyak kok. Oke, ini semuanya penjelasan tentang metode, ada pengumpulan data, sampel, dan di sini ada 8 proyek pekerjaan yang terlaksana ya. Ada yang terlaksana lebih cepat, terlaksana tepat sesuai jadwal, ada yang terlaksana sesuai anggaran, adapun terlaksana sesuai jadwal dan anggaran, bahkan ada juga nih terlambat dan biaya lebih tinggi. Bahkan ada sesuai dengan jadwalnya tapi pengelolaan biaya nggak sesuai anggaran, di atas anggaran. Adapun yang terlambat tapi pengelolaan sesuai anggaran. Dan yang terakhir nih, lebih cepat daripada rencana, menelan biaya di atas anggaran. Indikator penilaian kinerja, biaya, dan waktu tersebut diterjemahkan ke dalam cost varian CV dan schedule varian SV. Jadi ada duanya. Ada cost varian, ada schedule varian CV. Ini penjelasan CV. CV positif menunjukkan paket-paket pekerjaan yang diselesaikan lebih banyak dibandingkan jadwal rencana. Nih, di sini ada tabel analisa varian. Yang tadi ya, ada 2 tuh, CV dan CV. CV dan CV ya, SV dan CV. Oke, berikut tabelnya.
Di sini adalah hasil penilaian kondisi proyek tersebut atau proyek pembangunan yang antara lain pembagian kategori setiap paket berjalan menjadi lebih jelas, perencanaan volume material dan anggaran lebih baik, pembuatan purchasing ordernya terkontrol, proyek kedua dampak yang dirasakan dari penggunaan usaha antara lain. Ini ada 2 proyek nih pada proyek kedua. Yang pertama, penggunaan standar WBS memudahkan atau dalam mengontrol kinerja pembiayaan dan waktunya. Yang kedua, memudahkan dalam pengendalian yang terintegrasi dengan sistem pusat. Di sini ada proyek yang ketiga nih, yang mungkin gedung Z ya. Gedung Z di sini tadi gedung Y dan W nih. Ini gedung Z. Penggunaan standar WBS berarti kurang memberikan. Berarti dampak kepada gedung olahraga ini kurang bagus nih WBS-nya nih. Dia nggak sesuai atau nggak bisa memakai sistem WBS. Dalam PMI 2005 menyebutkan kinerja biaya proyek yang baik menunjukkan keefektifan tim proyek dalam pengelola sumber daya. Berikut penjelasannya berdasarkan pernyataan dampak penggunaan WBS proyek 1, gedung X dan gedung Y pada proyek 3, gedung olahraga Z. Di sini penggunaan WBS baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan akan berdampak pada kinerja proyek. Dari penelitian diperoleh hasil pada pembangunan gedung X dan gedung Y menunjukkan kinerja biaya dan waktu yang baik. Berarti cocok nih gedung X dan gedung Y menggunakan WBS. Sedangkan penggunaan gedung Z atau gedung olahraga kurang stabil ya. Ini nih gedung X dan gedung Y itu. Hasilnya dikerjakan item pekerjaannya akan dikelola menjadi lebih terperinci, sumber dayanya yang dibutuhkan menjadi lebih jelas. Purchasing ordernya pun mungkin terintegrasi ya. Sedangkan gedung Z kurang cocok ya. Dikarenakan ada item-item pekerjaan di dalam standar yang kurang sesuai dengan kondisi proyek tersebut. Berarti item WBS nggak cocok dalam pembangunan gedung olahraga. Di sini ada berikut referensi jika ingin mendapatkan informasi lebih konkret ya. Silakan cek di websitenya, alamatnya ada di sini ya. Thank you. Terima kasih. Sekian dari saya, Gilang Putri-Wijaya dari kelas TI 7A pagi. Terima kasih. Saya bangga kuliah di STEMIK Bani Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.